Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan literasi informasi dan literasi informasi di Indonesia. Yang beranggotaan kelompok kami, yang pertama, Yunita Dwi Lestari, yang kedua Ida Maulida Fadilah, yang ketiga Aditya Bimantara, yang keempat Rizky Abdurrahim, yang kelima Siti Halimatus Sa'diyah, dan yang terakhir Purianti, saya sendiri sebagai moderator. Baik, langsung saja menuju ke penjelasan mengenai sejarah perkembangan literasi informasi. Literasi informasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Paul Zurkowski, President of the US Information Industry Association. Dalam proposal yang diajukan kepada The National Commission on Libraries and Information Science pada tahun 1930-an, kata orientasi perpustakaan dan instruksi perpustakaan umum digunakan dalam kepustakawanan Anglo-Amerika untuk memperkenalkan aktivitas pendidikan pengguna perpustakaan. Pada tahun 1988, instruksi pengguna perpustakaan diubah menjadi instruksi bibliografi dan kata instruksi bibliografi tetap dipakai untuk kegiatan pendidikan perpustakaan atau pengguna informasi. Pada tahun 1976, Birchenough menyatakan bahwa literasi informasi merupakan satu set keterampilan dan literasi informasi terkait dengan yang pertama, keterampilan menemukan dan menggunakan informasi. Yang kedua, menggunakan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, efisien dan efektif menemukan lokasi informasi dan pemanfaatan. Pada tahun 1997, Bruce menawarkan pendekatan baru dalam meneliti dan mendefinisikan literasi informasi. Bruce menekankan pentingnya memahami konsep literasi informasi dan cara yang dipahami oleh pengguna informasi itu sendiri. Bruce mengembangkan 7 konsep literasi, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi informasi, yang kedua, penggunaan sumber informasi, yang ketiga, melaksanakan proses, yang keempat, pengendalian informasi untuk pengambilan keputusan, yang kelima, memperoleh pengetahuan, yang keenam, memperluas pengetahuan, dan yang ketujuh, mendapatkan kebijaksanaan. Brockhaus dari Belanda mengemukakan bahwa semua definisi dan deskripsi literasi informasi yang disajikan selama bertahun-tahun dapat diringkas dalam 3 konsep sebagai berikut. Yang pertama, konsep ICT, yaitu mulai informasi mengacu pada kompetensi dalam menggunakan ICT untuk mengambil dan menyebarkan informasi. Yang kedua, konsep sumber informasi. Literasi informasi mengacu pada kompetensi untuk menemukan dan menggunakan informasi secara mandiri atau dengan bantuan perantara. Yang ketiga, konsep proses informasi. Literasi informasi mengacu pada proses mengenali kebutuhan informasi, mengambil, mengevaluasi, menggunakan, dan menyebarkan informasi untuk memperoleh atau memperluas pengetahuan. Konsep ini mencakup ICT dan sumber informasi. Literasi informasi dapat diartikan melek huruf. Menurut Putu Lexman-Pandit mengartikan literasi informasi sebagai keberaksaraan, sedangkan menurut Hepworth tahun 1999 mendefinisikan literasi informasi berarti sebagai proses memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang informasi sebagai penentu utama dari cara manusia mengeksploitasi kenyataan, membangun hidup, bekerja, dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang telah mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan tulisan atau bacaan dan sumber informasi. Dari beberapa pendapat para ahli informasi, dapat dikatakan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menemukan letak informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan juga mampu menggunakan informasi tersebut secara efektif. Menurut Ratna tahun 2006, perpustakaan sebagai sumber informasi memiliki peran yang dilakukan dalam membangun masyarakat literasi melalui pendidikan pemakai. A Nation at Risk diterbitkan pada tahun 1983 oleh The National Commission on Excellence in Education (MARC)
the development of information literacy in K-12 education. Acara seminar pengembangan konsep literasi informasi dalam pembentukan. American Library Association atau disingkat ALA, Presidential Committee on Information Literacy International terdiri dari lebih 65 organisasi nasional pada tahun 1987. Dalam pertemuan ini mereka ingin menunjukkan bahwa literasi tidak bisa hanya dianggap sebagai kemampuan untuk membaca dan menghafal dasar-dasar ilmu pengetahuan, melainkan literasi memerlukan kemampuan untuk memperoleh dan mengevaluasi informasi yang didapat dalam suatu situasi apapun. Pada tahun 1990-an, makna literasi informasi seperti yang diusulkan oleh ALA secara umum diterima. Literasi informasi dianggap sebagai bagian dari rangkaian literasi yang luas. Shapiro and Hawkes mendefinisikan literasi informasi sebagai seni liberal baru yang membentang dan dimulai dari mengetahui bagaimana menggunakan komputer dan mengakses informasi untuk kajian kritis pada informasi itu sendiri. Infrastruktur teknis, konteks sosial, budaya, dan bahkan dampak filosofis. Di Indonesia, literasi informasi mulai dikenalkan kepada para pustakawan pada awal tahun 2000. Keadaan itu semakin dipertegas oleh Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 2005 yang mulai mengenalkan literasi informasi kepada pustakawan di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, dan umum melalui seminar dan lokarya. Sebelum tahun tersebut, yang lebih banyak dibicarakan di Indonesia adalah buta huruf, buta aksara, dan rendahnya minat baca masyarakat sementara itu. Penelitian mengenai literasi informasi tidak banyak yang terpublikasikan sehingga kesulitan untuk mengukur atau memperkirakan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Jika ditinjau secara awam, kondisi masyarakat di Indonesia belum memiliki perhatian yang tinggi terhadap literasi informasi. Bahkan pemerintah juga belum mulai berupaya untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Kalaupun sudah ada upaya peningkatan, masih dilakukan oleh sebagian kecil lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dan sebagian masyarakat umum. Oke, selanjutnya implementasi. Implementasi literasi informasi di Indonesia itu memang masih sangat jauh dari harapan. Tetapi paling tidak telah terjadi kesepakatan antara perpustakaan, pustakawan, dan lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa perpustakaan sebagai pusat sumber informasi. Oleh karena itu, perpustakaan dapat bertindak menjadi perantara terjadinya proses belajar. Dan proses belajar mengajar tersebut telah terjadi karena adanya transfer informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki perpustakaan dengan bebas yang dapat dimanfaatkan oleh pemustakanya. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan tentang sejarah perkembangan literasi informasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Oke.